Salam jumpa. Sekarang kita bertemu kembali, yaitu di materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, diharapkan anak didik kami setelah mempelajari materi ini dapat menjelaskan yang pertama, apa itu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, anak didik kami dapat mengaplikasikan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Sekarang kita lihat materi selanjutnya. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang punya sifat dan karakter lebih baik. Kelebihan hidroponik: 1. Tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, tanaman tumbuh lebih cepat dan hasil panen melimpah. Ketiga, pemakaian air dan pupuk lebih efisien. Keempat, ramah lingkungan dan risiko terkena hama penyakit lebih rendah. Kelima, kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit. 6. Tidak tergantung cuaca. Kekurangan hidroponik: diperlukan keterampilan. Yang kedua, diperlukan ketelitian. Yang kedua, vertikultur, yaitu merupakan budidaya tanaman secara vertikal. Tujuannya untuk menanam lebih banyak tumbuhan pada lahan yang terbatas. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan untuk daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Kelebihan vertikultur: 1. Pemanfaatan lahan lebih efektif. 2. Portabel dan menghemat pupuk. 3. Mengurangi tumbuhnya gulma. 4. Mempermudah dalam perawatan. Kekurangan vertikultur: 1. Penyiraman harus dilakukan secara kontinu. Yang kedua, perawatan harus hati-hati. Yang ketiga, kultur jaringan, yaitu suatu metode perbanyakkan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Tumbuhan dapat menghasilkan individu yang berasal dari bagian tumbuhan tersebut. Tujuan reproduksi teknik kultur jaringan adalah untuk memperoleh bibit tumbuhan dengan jumlah yang sangat banyak, dengan kualitas yang sama, waktu yang cepat, mempunyai sifat serupa dengan induknya. Semua jenis tumbuhan dapat dikembangbiakkan menggunakan metode ini, namun masing-masing memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Contoh tanaman yang diperbanyak dengan kultur jaringan diantaranya tanaman kelapa sawit, jati emas, coklat, dan anggrek. Salah satu dari ketiga teknologi perkembangbiakan tumbuhan kita coba mempraktekkan, yaitu cara membuat hidroponik. Perhatikan langkah-langkah berikut. Membuat hidroponik sederhana dari botol mineral. Yang pertama, potong bagian atas botol plastik kira-kira 10 cm dari atas. Yang kedua, bagian atas dilubangi dengan menggunakan pisau yang sudah dipanaskan untuk memasukkan flanel. Kemudian yang ketiga, botol plastik bisa dicat supaya matahari tidak tembus agar lumut tidak tumbuh di bagian bawah botol. Yang keempat, masukkan kain flanel melalui lubang yang sudah dibuat, bisa satu sisi atau kedua sisi. Yang kelima, pindahkan bibit sayuran yang sudah tersedia ke dalam botol mineral yang sudah dipotong. Yang kelima,
Letakkan bagian atas botol yang sudah berisi tanaman. Pastikan kain flanel menyentuh air nutrisi. Kita lihat contoh-contoh hasil tanaman yang menggunakan hidroponik sederhana. Kangkung, sawi, ini kita lihat beberapa jenisnya lagi. Karena teknologi hidroponik ini sangat sederhana, bisa kita buat sendiri di rumah masing-masing sebagai tugas proyek. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu berharap anak didik kami tetap mencatat materi-materi penting yang sudah dipelajari dan membaca, mengulang kembali, serta mampu anak didik kami mempraktekkan apa yang kita pelajari sekarang. Kemudian tugas-tugas yang akan ibu berikan silahkan kerjakan di buku PR dan kirim ke Google Classroom. Jangan lupa kembali untuk minggu depan kita bertemu di jam yang sudah ditentukan. Salam sehat untuk kita semua.